أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kalimat yang pantas, yang layak kita sampaikan dan kita haturkan pada Allah yang menghidupkan kita, yang menggerakkan kita, mendiamkan kita, bahkan menghidupkan dan mematikan kita, kecuali hanya kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita lisan yang terlatih menyebut-nyebut nama Rasulullah, nama Muhammad Rasulullah, dan banyak-banyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Rasul, siapakah orang yang nantinya bersama Rasul? Adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, mari dalam waktu yang singkat dan barokah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk merenungkan kalam Allah yang terdapat pada surah Al-Alaq yang tertuang pada ayat pertama sampai ayat kelima, yang Allah turunkan pertama sekali menjadi wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, semangat yang Allah sampaikan, yang Allah titahkan pada Rasulullah dan pada kita semua pada surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima itu ada pada dua titik penting yang hari ini disebut dengan tradisi literasi. Apa itu? Satu, Iqra, membaca. Yang kedua, Al-Qalam. Qalam itu maknanya pena, menulis. Maka kita ingin mengilustrasikan bagaimana Al-Quran Allah turunkan 1400 tahun yang silam lebih, itu membawa sebuah peradaban yang modern. Sebelumnya orang-orang Arab ya hanya menggunakan daya hafalan, memorize, hanya menggunakan itu, menghafal. Bahkan mereka ummi. Ummi itu tidak tahu baca dan tulis, hanya menggunakan hafalan dan ingatan saja. Bayangkan sebuah peradaban yang saat itu rata-rata demikian, lalu turun Al-Quran dengan konsep yang luar biasa, membawa tradisi membaca dan menulis, yang hari ini dalam dunia modern, dalam dunia pendidikan disebut dengan budaya literasi. Kemampuan mampu untuk membaca, menulis, menghitung, dan seterusnya. Apa yang ingin kita katakan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai pelajar muslim, bahwa Al-Quran itu luar biasa, modern. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dipastikan orang-orang yang modern, bukan orang terbelakang, bukan orang-orang zaman dahulu, tapi orang-orang yang terjedaskan dengan semangat tradisi membaca dan tradisi menulis yang dibawa oleh Al-Quran. Maka seorang orientalis mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang silam dengan semua konsep yang luar biasa menurut beliau dan pengakuan beliau, seorang oriental bukan seorang muslim, dia katakan Al-Quran itu terlalu canggih, terlalu modern, diturunkan di zaman yang disebut saat itu zaman jahiliyah, terlalu modern. Karena hari ini pun seandainya diturunkan Al-Quran,
maka tetap akan selalu up to date, selalu sesuai likulli zaman wa makan, akan tetap selalu sesuai dengan zaman, masa dan waktunya. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Apa yang kita lihat pada poin kedua dari ayat ini adalah pertanyaannya bahwa perintah membaca, perintah menulis ibadah, karena perintahnya Iqra, baca. Apa yang dibaca? Pertama, apakah dia telah membaca kitab Al-Quran? Sebagai seorang mukmin, 1 ayat, 2 ayat, dia pastikan bahwa dia setiap hari membacanya. Karena semua ilmu yang berkembang dalam Islam ada turunan daripada Al-Quran dan hadis. Kita ingin menyebut misalnya para ulama-ulama kita sampai menulis kitab itu ratusan judul, ribuan lembar, bahkan umur mereka terhutang dengan karya mereka yang cukup banyak. Imam An-Nawawi hanya 44 tahun tapi menghasilkan karya hampir 400 judul, hanya sedikit yang sampai pada kita. Tapi itu karena buah ketekunannya menangkap semangat surah Al-Alaq. Dia membaca, menulis, membaca, menulis, dan membaca dan menulis. Sampai-sampai Allah berikan karomah pada Imam An-Nawawi ketika lampu pelita mati, dia tetap bisa menulis. Allah berikan karomah di ujung telunjuknya bisa memancarkan cahaya untuk tetap bisa dia menulis. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Pertanyaannya, berapa lembar kita membaca satu hari? Berapa banyak kita tuliskan tulisan-tulisan bermanfaat satu hari? Jika seandainya ternyata kita setiap hari tidak ada membaca buku hanya 1 halaman, maka perlu dipertanyakan semangat keberislaman kita dan semangat kita menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Hari ini handphonenya canggih, media luar biasa, iya, tapi dia tidak cukup hanya menjadi penonton. Dia tidak boleh hanya sebagai konsumtif. Dia melihat media TikTok, dia melihat FB, Instagram, tapi dia hanya sebagai penikmat saja. Dia harus menjadi influence. Dia harus mampu melakukan yang baik yang orang bisa tiru. Maka dia lihat khazanah bacaan pada media-media online. Dia telisik, dia telisik, dia telisik. Yang dipastikan setiap hari ada ilmu yang bertambah pada dirinya. Dan itu tidak cukup. Iqra, dia baca, baru qalam, dia mampu menuliskan, menarasikannya. Padahal tradisi sekarang ada WA, ada chatting, yang itu semua tradisi yang sadar atau tidak adalah tradisi menulis. Walaupun boleh jadi dalam WA itu hanya mengatakan di mana, apa kabar, dia hanya mengatakan itu. Tapi sebenarnya media itu mendidik kita untuk menulis. Tapi jadikan apa yang hari ini kita baca, apa yang kita telisik, kita tuangkan dalam blog-blog kita, dalam tulisan-tulisan kita, yang tak menutup kemungkinan anak-anak yang pada tataran SMA, SMP mampu melahirkan karya-karya terbaik, yang itu dari tulisan-tulisan hariannya, dan itu dia lakukan karena mampu menangkap semangat dan spirit Al-Quran, Iqra wal qalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka pastikan bahwa siapapun yang membaca Al-Quran, membaca buku, membaca berita, apapun itu, selama dia memandangnya bismi rabbik, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, dan dalam konteks menyebarkan kebaikan dan kebenaran, mampu mendakwahkan, itu merupakan amal yang luar biasa. Maka coba kita lihat tradisi yang sampai sekarang itu berkembang hanya tradisi tulisan. Al-Quran itu kalau hanya dihafal, mati orang menghafalnya maka hilang. Tapi karena dituliskan menjadi mushaf, hadis juga dituliskan, maka dia terus langgeng sampai sekarang. Maka para filosof mengatakan, siapa yang ingin mensifati Tuhan yang kekal, yang baqo, seseorang manusia yang pengen seolah-olah kekal dia seperti Allah, maka hendaklah dia menulis. Kalau dia tidak menulis, hanya omongan saja, 60 tahun meninggal selesai. Tapi ketika dia punya karya-karya terbaik, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Daud,
Imam At-Tirmidzi, semua mereka menuliskan kitab-kitab besar, menuliskan kitab-kitab hadis. Sudah ribuan tahun mereka meninggal, tapi tetap sampai detik ini dikenal namanya, dikenal karyanya, dan menjadi panutan dan panduan umat. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Jadilah kita mensifati sifat Allah dalam makna ad-da'i, menjadi pendakwah. Tidak cukup dia hanya berceramah secara oral, secara lisan. Begitu dia selesai, maka selesailah. Tapi dia harus masuk pada dimensi keabadian, membaca, menulis, sehingga sampai akhir zaman karya-karyanya yang terbaik akan dibaca, akan ditelisi, bahkan akan diamalkan oleh orang-orang sesudahnya. Mudah-mudahan ayat yang cukup singkat ini mengejawantahkan pada diri kita masing-masing. Jika belum ada yang punya target satu hari 10 halaman, 10 lembar, maka tahun ini 2024 harus ada perbaikan. Ilustrasinya, kalau dia setiap hari 10 lembar membaca, kali 1 bulan 30, kali 10, kali setahun, maka dipastikan dia akan menjadi orang-orang yang ulul albab, cendekiawan, intelektual muslim yang akan mencerahkan dan membawa umat ini kepada maslahatul ummah, maslahat secara ammah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa ikum mimma fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.